Pernah nggak kamu merasa, sudah kerja keras, tapi rezeki tetap saja seret? Usaha mandek, dagangan sepi, utang menumpuk, padahal kamu sudah berdoa dan berikhtiar. Bisa jadi, tanpa sadar, kamu melanggar pantangan yang sering dianggap sepele, terutama di bulan Suro. Di bulan yang sakral ini, ada kebiasaan-kebiasaan yang jika dilanggar, secara logis bisa menutup pintu rezeki dari berbagai arah. Bukan karena mistis, tapi karena kamu mengabaikan momen penting untuk menata ulang langkah hidup. Sebelum kita lanjutkan, mari kita hadirkan ketenangan hati. Lembutkan jiwa kita dengan berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena setiap solawat itu membawa rahmat dan membuka jalan rezeki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasakan betapa hati ini jadi lebih tenang setelah bersolawat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dukung channel ini agar terus menyebarkan pesan kebaikan. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, semoga Allah lapangkan rezekimu, cukupkan kebutuhanmu, dan bahagiakan keluargamu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu pantangan di bulan Suro yang secara logis bisa membuat rezeki seret. Kita mulai dari yang pertama, dan mungkin paling sering terjadi dalam masyarakat. Mengadakan hajatan seperti pernikahan, sunatan, atau pesta besar lainnya di bulan Suro masih dianggap sebagai hal yang tabu oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Alasannya bukan hanya karena unsur mistis, tapi lebih kepada konteks budaya dan sosial. Bulan ini dipandang sebagai waktu hening dan penuh laku batin, sehingga pesta pora dianggap tidak selaras dengan energi bulan tersebut. Dari sisi logis, menggelar hajatan di bulan ini bisa berdampak pada jumlah tamu yang hadir, karena banyak orang memilih tidak menghadiri acara di bulan Suro. Jika ini terjadi, tentu berpengaruh pada pengeluaran dan pemasukan, apalagi jika berharap sumbangan atau bentuk gotong royong. Selain itu, hajatan yang tidak diridhoi secara sosial bisa memicu omongan negatif dari lingkungan. Ujung-ujungnya bukan hanya rugi secara materi, tapi juga bisa merusak reputasi yang berpengaruh besar pada peluang rezeki ke depannya. Itulah mengapa menggelar pesta besar di bulan ini bisa berdampak panjang, baik secara ekonomi maupun sosial. Tapi bukan hanya soal hajatan. Pantangan berikutnya juga tak kalah penting, dan kadang dilakukan dengan semangat tinggi, tapi tanpa kesiapan yang cukup. Memulai bisnis baru memang bisa dilakukan kapan saja, termasuk di bulan Suro. Namun dalam tradisi Jawa, bulan ini dianggap sebagai waktu yang sebaiknya dipakai untuk menahan diri, merenung, dan tidak gegabah. Dari sisi logis, ini sangat masuk akal. Banyak orang saat bulan Suro terpengaruh oleh suasana batin yang lebih sunyi, reflektif, dan kadang emosional. Jika seseorang memulai bisnis tanpa perencanaan yang matang hanya karena semangat sesaat atau pengaruh dari luar, hasilnya bisa fatal. Keputusan bisnis yang tidak melalui riset, analisis pasar, dan kesiapan mental sangat berisiko mendatangkan kerugian. Apalagi bila pasar sedang sepi karena pengaruh budaya atau suasana umum masyarakat yang enggan bertransaksi besar. Akibatnya, bukan hanya rezeki yang seret, tapi semangat untuk memulai kembali juga bisa runtuh. Banyak usaha gagal bukan karena waktu yang salah, tapi karena niat baik tak dibarengi dengan persiapan matang. Dan jika kamu merasa poin-poin ini relevan, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan nasihat bermanfaat berikutnya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin ketiga, yang sumbernya tak kalah berbahaya, sikap ceroboh dalam pergaulan. Salah satu sumber rezeki terbesar dalam hidup adalah hubungan baik dengan sesama. Di bulan Suro, yang dikenal dengan suasana sakral dan tenang, bertindak ceroboh atau sembrono dalam pergaulan bisa berdampak besar. Misalnya, asal bicara tanpa memikirkan perasaan orang lain, mencampuri urusan pribadi orang, atau menyebar gosip yang belum tentu benar. Hal-hal seperti ini bukan hanya merusak nama baik, tapi juga menghancurkan kepercayaan sosial yang sudah lama dibangun. Dalam lingkungan kerja,
usaha, atau komunitas, reputasi adalah modal penting. Ketika seseorang mulai dijauhi karena sikapnya yang tidak bijak, peluang bisnis bisa hilang, kerjasama batal, bahkan lingkungan tempat tinggal bisa berubah jadi penuh tekanan. Semua ini bisa menyebabkan aliran rezeki yang sebelumnya lancar tiba-tiba terhambat karena rusaknya jembatan sosial yang selama ini menopang. Bersikap sembrono bisa memutus silaturahmi dan menutup peluang rezeki dari arah manapun. Tapi tak hanya itu, kadang masalah datang karena kita justru menantang sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Kegiatan uji nyali atau berani-beranian di tempat yang dianggap angker kerap dilakukan sebagian orang muda di bulan Suro. Entah sekedar iseng atau demi konten media sosial. Namun, dari sisi logika, hal ini sangat berisiko. Menantang alam atau masuk ke wilayah yang secara sosial dianggap sakral bisa memicu konflik dengan masyarakat setempat. Selain itu, tindakan ekstrim di tempat yang tidak aman berpotensi menimbulkan kecelakaan fisik, trauma psikologis, atau gangguan kesehatan mental. Jika seseorang mengalami gangguan setelah uji nyali, fokus kerja bisa terganggu, relasi sosial menjadi tidak nyaman, bahkan bisa menambah biaya pengobatan atau konsultasi psikolog. Semua itu akhirnya berdampak langsung pada keuangan. Jadi, meskipun terlihat sepele, tindakan seperti ini secara logis bisa membuka jalan kesialan bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga keluarga yang ikut menanggung akibatnya. Salah satu bentuk kesombongan adalah ketika seseorang menantang hal-hal yang diyakini masyarakat sebagai wilayah penuh makna tanpa memahami konsekuensinya. Kalau kamu masih bersama kami sampai di sini, jangan lupa tekan subscribe karena masih ada banyak pelajaran yang akan kita gali bersama. Sekarang, kita masuk ke pantangan kelima yang justru sering diabaikan karena sifatnya personal, lupa berintrospeksi diri. Bulan Suro adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan duniawi dan merenungi perjalanan hidup. Sayangnya, banyak orang justru melewatkan momen ini tanpa introspeksi, malah larut dalam rutinitas atau kegiatan yang tak membawa kemajuan batin. Tanpa evaluasi diri, seseorang cenderung mengulang kesalahan yang sama, baik dalam pengelolaan keuangan, pola kerja, hingga hubungan sosial. Seringkali, seretnya rezeki bukan karena kurang usaha, tapi karena kebiasaan buruk yang tidak disadari terus dilakukan. Misalnya, boros, malas, atau tidak disiplin. Jika tidak ada waktu untuk merenung dan memperbaiki diri, maka kita akan terus jalan di tempat. Padahal, introspeksi adalah kunci untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan membuka peluang baru. Maka, melalaikan momen perenungan di bulan ini bukan hanya kehilangan momentum spiritual, tapi juga mengabaikan kesempatan memperlancar rezeki dari sisi mental dan strategi hidup. Tanpa refleksi, kita hanya mengulang kegagalan lama dengan kemasan baru. Tapi ada satu hal yang sering lebih penting dari evaluasi diri, yaitu hubungan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga, terutama orang tua, adalah sumber utama keberkahan dalam hidup. Dalam konteks budaya Jawa dan nilai-nilai Islam, menghormati dan berbakti kepada orang tua adalah pintu rezeki yang sangat besar. Namun, di bulan Suro yang penuh keheningan dan makna, sebagian orang justru bersikap acuh atau bahkan berselisih dengan keluarga. Mereka lebih sibuk mengejar urusan dunia, lupa bahwa ridha orang tua bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam hidup. Di sisi lain, ketegangan dalam keluarga bisa memicu stres, kehilangan fokus kerja, dan bahkan mengganggu kondisi emosional yang stabil. Semua ini secara tidak langsung mempengaruhi kualitas kerja dan usaha, sehingga rezeki pun jadi tersendat. Dalam lingkungan sosial yang kuat budaya kekeluargaan seperti Indonesia, citra seseorang di mata keluarga juga berpengaruh terhadap relasi sosial dan bisnis. Jadi, jika ingin rezeki lancar, menjaga hubungan keluarga, terutama dengan orang tua, harus menjadi prioritas, apalagi di bulan yang sakral ini. Restu keluarga, terutama orang tua, sering jadi faktor pembuka pintu rezeki. Sayangnya, banyak yang lebih takut pada mitos daripada merawat hubungan ini. Kini, kita masuk ke pantangan berikutnya yang sering dilakukan tanpa sadar, yakni menunda niat baik hanya karena takut mitos bulan Suro. Tak sedikit orang yang punya niat baik, misalnya bersedekah, membantu orang, atau memulai kegiatan sosial, tapi kemudian mengurungkan niatnya hanya karena takut pantangan bulan Suro. Padahal, secara logis,
Tindakan baik itu mestinya dilakukan kapan saja, tanpa menunggu waktu tertentu. Ketakutan berlebihan terhadap mitos bisa membuat seseorang kehilangan momen berharga untuk menanam kebaikan, yang sejatinya adalah pintu pembuka rezeki. Banyak kisah orang yang justru mendapat kemudahan rezeki karena keberanian mereka membantu sesama atau memulai langkah baik di waktu yang tidak lazim. Kebaikan yang tertunda bisa membuat hati menjadi ragu-ragu dan kehilangan semangat. Padahal, niat baik yang tidak segera diwujudkan beresiko menguap begitu saja. Maka, daripada membiarkan mitos menghalangi langkah, lebih baik fokus pada niat dan manfaat dari perbuatan baik itu sendiri, karena rezeki sering datang dari tindakan tulus, bukan dari waktu yang dipilih. Menunda kebaikan sama saja dengan menutup peluang emas yang Allah hadirkan di depan mata. Tapi bukan cuma itu. Banyak juga yang awalnya sudah niat baik, sudah mulai laku spiritual, tapi justru melanggar komitmennya sendiri. Dan inilah pantangan terakhir yang perlu kita waspadai. Di bulan Suro, banyak orang memulai tirakat atau laku prihatin, baik dengan puasa, mengurangi aktivitas duniawi, atau membuat janji perubahan pada diri sendiri. Namun, yang sering terjadi, komitmen itu hanya bertahan sebentar, lalu dilanggar sendiri. Contohnya, berjanji untuk lebih disiplin bangun pagi, lebih rajin menabung, atau memperbaiki karakter. Tapi, kembali ke kebiasaan lama, karena merasa tidak kuat atau tidak konsisten. Padahal, komitmen pribadi adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Saat seseorang tak mampu memegang janjinya sendiri, orang lain pun sulit percaya padanya. Ini berbahaya dalam dunia kerja dan bisnis. Rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal integritas. Jika komitmen dilanggar, maka jalan rezeki pun bisa tertutup karena kehilangan kepercayaan dari relasi, mitra kerja, atau bahkan dari tim sendiri. Maka, bulan Suro adalah waktu tepat untuk menguatkan niat dan menjaga komitmen, bukan sekadar memulainya. Komitmen adalah fondasi dari rezeki yang stabil. Saat kita ingkar pada janji pribadi, maka rezeki pun bisa ikut menjauh. Dan setelah memahami semua ini, tibalah saatnya kita kembali pada hakikat bulan Suro. Bukan sekadar larangan, tapi panggilan untuk memperbaiki diri. Di balik segala mitos dan larangan, tersimpan hikmah dan pesan bijak yang tak lekang oleh zaman. Bulan Suro bukan sekadar bulan pantangan, tapi bulan perenungan. Saat kita lebih banyak diam, lebih banyak mendengar suara hati, dan lebih banyak menahan diri, disitulah pintu-pintu rezeki sejati terbuka. Rezeki tak selalu datang dari kerja keras semata, tapi juga dari hati yang bersih, lidah yang dijaga, niat yang lurus, dan langkah yang tidak sembrono. Maka, jangan sekadar menjauhi pantangan karena takut, tapi jauhilah karena kamu paham bahwa hidup butuh kehati-hatian, dan rezeki tak bisa ditarik oleh ambisi, tapi dijemput dengan adab dan ketundukan. Semoga setelah ini, kita semua semakin hati-hati dalam melangkah, lebih bijak dalam bersikap, dan lebih siap menyambut rezeki yang telah Allah siapkan, dari arah yang tak kita sangka. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, komen, dan bagikan video ini. Karena mungkin, dari tanganmu lah, Allah menyampaikan pesan ini pada hati yang sedang butuh hidayah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di konten penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.